Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tema 1, yaitu tentang selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran ini disampaikan untuk siswa-siswi kelas 6 SDN Parigi 3, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Dan kali ini tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Cara perkembangbiakan tumbuhan ada 2 cara. Yang pertama, cara generatif atau secara kawin, dan yang kedua, cara vegetatif atau secara tidak kawin. Anak-anak, tahu tidak bunga? Tentunya semuanya tahu. Bunga terdiri dari beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, mahkota, dan di dalamnya ada bakal biji. Amatilah bagian-bagian bunga berikut. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, yaitu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putih yang mengandung sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian akan masuk ke bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan. Terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, jambu, durian, dan sebagainya. Cara yang kedua adalah cara perkembangbiakan vegetatif atau secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak didahului dengan penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami. Yang pertama, vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Dan berikut ini contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Contoh yang pertama, umbi lapis. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Contoh yang kedua, umbi batang. Contohnya adalah kentang dan ketela rambat. Contoh yang ketiga, umbi akar. Contohnya adalah wortel dan lobak. Contoh yang keempat, akar tinggal atau akar rimpang.
Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, temulawak, dan kencur. Contoh yang kelima, geragih atau setolon. Contohnya adalah arbei, rumput teki, dan stroberi. Contoh yang keenam, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pisang dan bambu. Dan contoh yang ketujuh, tunas adventif, yaitu tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif, contohnya cocor bebek, sukun, cemara, kersen, atau talok. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, contohnya adalah tumbuhan paku dan lumut. Dan cara vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif buatan yaitu dengan cara bantuan manusia. Contohnya dengan cara mencangkok. Tumbuhan yang dikembangbiakan dengan cara dicangkok atau dengan cara mencangkok adalah jambu, mangga, rambutan, dan sebagainya. Contoh yang kedua, menempel atau okulasi. Tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan menempel atau okulasi yaitu mangga harum manis dengan mangga merah lagi. Kemudian contoh yang ketiga, menyambung. Contohnya durian biasa disambung dengan durian bibit unggul atau durian montong misalnya. Contoh yang keempat, merunduk. Contohnya alamanda, anyelir, apel, selada air, dan anggur. Dan contoh yang selanjutnya yang kelima adalah menyetek. Contohnya singkong, tebu, mawar, dan sebagainya. Kilas mengenai pembelajaran mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.